Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Kami dari kelompok 2B ingin mempresentasikan hasil dari kajian mengenai reklamasi lahan pasca tambang di Jambi, Bangka, dan Kalimantan Selatan. Oke, di sini ada 5 anggota kelompok. Yang pertama ada Helena Febita Purba, lalu ada Intan Dinata, ada saya sendiri, Nenggolan Anggiat Nabil, lalu ada Tasya Mirza, dan terakhir Joyce Felicia Stinjak. Dan di sini kami memiliki beberapa outline, yaitu pendahuluan, metode, pembahasan, lalu kesimpulan. Baik, kita masuk ke outline yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki lahan pertambangan yang begitu luas. Masalah utama yang timbul pada wilayah bekas tambang berupa perubahan lingkungan yang meliputi perubahan kimiawi, perubahan fisik, dan perubahan biologi. Perubahan kimiawi berdampak terhadap keberadaan air tanah dan air permukaan. Perubahan fisik berdampak terhadap perubahan morfologi dan topografi lahan. Dan yang terakhir yaitu perubahan biologi merupakan gangguan habitat flora dan fauna serta penurunan dari produktivitas tanah. Next. Selanjutnya ada yang dimaksud dengan reklamasi tanah. Reklamasi tanah merupakan usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali kawasan hutan atau lahan yang rusak yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan sehingga berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Daerah yang telah melakukan reklamasi pasca tambang yaitu Provinsi Jambi, Kabupaten Bangka, dan Kalimantan Selatan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang reklamasi tambang yaitu Peraturan tentang Reklamasi Pasca Tambang UU Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 96 dan diikat oleh Perpu Nomor 78 Tahun 2010 Pasal 2 Ayat 1. Oke, selanjutnya ada metodologi penelitian. Di sini di lokasi Jambi, Bangka, dan Kalimantan Selatan, di mana menggunakan metode penelitian analisis data sekunder. Analisis data sekunder itu dengan cara memilih data yang paling penting dari beberapa jurnal. Nah, pengumpulan datanya itu melalui studi literatur yang diperoleh dari beberapa jurnal maupun buku. Nah, sekaligus menyesuaikan data terbaru pada kondisi lokasi yang sesungguhnya. Next. Nah, selanjutnya ada outline yang ketiga, yaitu pembahasan. Ada 3 outline. Yang pertama ada penataan lahan, yang kedua ada pengendalian erosi dan sedimentasi, yang ketiga ada revegetasi. Next. Ya, yang pertama ada penataan lahan. Nah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020, penataan lahan merupakan kegiatan reklamasi yang mencakup ada 3. Yang pertama ada penutupan kembali lahan bekas penggunaan kawasan hutan. Yang kedua ada pengaturan permukaan lahan. Yang ketiga ada penaburan tanah pucuk atau topsoil. Next. Ya, selanjutnya ada penataan lahan juga, ada terbagi menjadi 3. Yang pertama sistem drainase. Nah, tujuannya itu dibuatnya sistem drainase adalah menahan air agar tidak masuk ke area reklamasi sehingga menimbulkan erosi. Selain itu juga saluran berguna untuk mencegah air menggenangi daerah timbunan dan mencegah oksidasi material dengan udara dan air menjadi air asam tambang. Yang kedua ada penebaran overburden dan topsoil, di mana overburden dan topsoil ini hanya akan ditimbul sementara untuk dikembalikan lagi seluruhnya pada area bukaan bekas penambangan dalam upaya reklamasi khususnya untuk penataan lahan. Kemudian yang terakhir ada alat penataan lahan. Nah, alat penataan lahan ini digunakan untuk membuka lahan agar memperoleh material overburden. Kebetulan juga kebutuhan masing-masing unit ini akan disesuaikan oleh masing-masing produktivitasnya. Next.
Baik, proses reklamasi selanjutnya ialah pengendalian erosi dan sedimentasi, di mana pengendalian erosi dan sedimentasi ini dilakukan agar air dari catchment area atau lokasi lahan bekas tambang dapat mengalir langsung ke saluran dan tidak memasuki wilayah reklamasi, yaitu wilayah bangunan dan area rencana revegetasi. Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 Tahun 2011 mengenai pengendalian erosi dan sedimentasi, merupakan kegiatan reklamasi yang mencakup yang pertama ialah pembuatan bangunan konservasi tanah seperti rock structure, selanjutnya ada saluran pembuangan air, cek dam atau bendungan, dan lain-lain seperti kolam pengendapan. Yang kedua ialah penanaman cover crops untuk memperkecil kecepatan air limpasan dan meningkatkan proses infiltrasi. Oke, baik. Selanjutnya mengenai revegetasi sendiri, kegiatan revegetasi ini bertujuan untuk menciptakan kembalinya rona awal hutan yang sebelumnya telah dilakukan penebangan. Pemilihan jenis pohon menjadi bagian penting dalam kegiatan revegetasi sendiri. Ada tiga hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah persiapan lahan, di mana dalam persiapan lahan sendiri ada topsoil yang tercampur dengan overburden dapat menyebabkan tanah pucuk kehilangan kesuburannya. Langkah yang kedua adalah pelaksanaan penanaman, di mana pelaksanaan penanaman sendiri dari penanaman pohon yang ideal dilakukan pada saat musim penghujan. Namun dengan perkembangan teknologi pada saat musim kering, perusahaan dapat tetap melakukan penanaman dengan menggunakan alkostrop. Selanjutnya adalah pemeliharaan, di mana di pemeliharaan sendiri pada tahap pemeliharaan ini hal yang dibutuhkan yaitu pemasangan papan informasi mengenai tanaman yang ditanam dan diidentifikasi jenis tanamannya yang tumbuh alami di area penanaman sendiri. Oke, baik. Yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan yaitu reklamasi merupakan kewajiban yang harus ditaati oleh perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri SDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Lalu, reklamasi yang dilakukan di lahan bekas tambang di Provinsi Jambi, Bangka, dan Kalimantan Selatan dinilai kurang efektif karena kurangnya peran masyarakat dalam teknologi dalam reklamasi. Ya. Lalu, reklamasi dapat dilakukan dengan 3 tahap, yaitu persiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2B. Mungkin jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.